Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, kita bersyukur, kita berterima kasih buat pertolongan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan kepada pemimpin bangsa kita, kepada Bapak Presiden, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air yang memperingati Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Saya mengucapkan selamat dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini yaitu tema kita adalah meterai yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca firman Allah yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.
Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat ayat firman Allah. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Saya akan mulai dengan kata gempa bumi, di mana firman Allah berkata bahwa sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa gempa bumi telah terjadi di negara kita. Dan gempa bumi ini akan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya mencatat ada 10 data gempa bumi dahsyat di Indonesia yang terjadi pada abad ke-20. Yaitu yang pertama pada tanggal 28 Desember tahun 1935 itu gempa Pulau Batu Nias dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Yang kedua, tanggal 1 Februari tahun 1938, yaitu gempa Laut Banda dengan kekuatan 8,4 skala Richter. Yang ketiga, 23 Juli tahun 1943, yaitu gempa Cilacap dengan kekuatan 8,1 skala Richter. Yang keempat, tanggal 24 Januari tahun 1965, yaitu gempa Laut Serang dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Dan yang kelima, 19 Agustus tahun 1977, yaitu gempa Bima dengan kekuatan 8,3 skala Richter. Yang keenam, 12 Desember tahun 1992, yaitu gempa Flores dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Yang ketujuh, 3 Juni tahun 1994, yaitu gempa Banyuwangi dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Yang ke-8, 1 Januari tahun 1996, yaitu gempa Minahasa dengan kekuatan 7,9 skala Richter. Dan yang ke-9, 17 Februari tahun 1996, yaitu gempa Biak dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Dan yang terakhir pada tanggal 4 Juni tahun 2000, yaitu gempa Bengkulu dengan kekuatan 7,9 skala Richter. Nah, inilah data gempa bumi yang terjadi di negara kita pada abad ke-20. Belum termasuk dengan abad ke-21. Dari tahun 2001 sampai sekarang di tahun 2020. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab juga mencatat beberapa peristiwa gempa bumi. Saya mencatat ada 5 peristiwa gempa bumi. Yang pertama, itu dalam Wahyu 6 pasal 12 ayat Wahyu 6 ayat 12 sampai 17 maksud saya. Yaitu ayat kita yang tadi kita sudah baca. Yang kedua, Wahyu pasal 8 ayat yang kelima. Yang ketiga, Wahyu pasal 11 ayat 13 dan Wahyu pasal 11 ayat 19, dan yang terakhir yaitu Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Nah, Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21 ini adalah merupakan puncak di mana pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, saya juga mencatat ayat-ayat tentang gempa bumi. Mari, ada kitab Hagai pasal 2 ayat 7, ada kitab Yeremia pasal 10 ayat 10, ada Matius 24 ayat 7, dan ada Matius 24 ayat 29 sampai 31.
Tapi mari kita baca dulu 2 ayat saja, yaitu kitab Hagai pasal 2 ayat 7 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ketika meterai ke-6 ini dibuka, maka akan terjadi gempa bumi. Dan kita tahu bahwa sudah terjadi gempa bumi, ya. Dan gempa bumi ini akan terus berlangsung, ya. Dan skalanya akan menjadi semakin besar dan semakin besar. Sampai pada puncaknya, yaitu pada saat berakhirnya masa pemerintahan antikristus atau pada saat kedatangan Yesus kembali. Dan di sanalah puncak daripada gempa bumi pada saat kedatangan Yesus kembali. Yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Sekarang kita lihat frasa yang kedua, yaitu frasa matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah bagaikan darah. Mari kita lihat dulu ayat-ayatnya, ya, yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 25 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Yesaya 13 ayat 10, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Yoel 2 ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat yang kedua dari ayat pokok kita ini, kita lihat matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah bagaikan darah. Nah, bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sesuatu akan terjadi dengan iklim dan cuaca di bumi. Ya. Ketika matahari dikatakan oleh Alkitab menjadi hitam, negara tropis seperti Indonesia, ya, apabila matahari tidak memancarkan sinarnya dan matahari menjadi hitam, maka negara tropis seperti negara kita ini akan menjadi dingin. Karena pengaruh matahari, karena matahari menjadi hitam dan tidak lagi bersinar. Dan bagaimana dengan keadaan-keadaan yang negara-negara di Eropa, negara-negara yang dingin? Kalau di negara Indonesia saja apabila matahari menjadi hitam, maka itu bisa mengubah iklim dan cuaca yang akan menyebabkan suhu menjadi dingin di negara kita. Nah, bagaimana dengan negara-negara di Eropa yang sudah dingin? Apabila matahari menjadi hitam, maka tentu akan bisa menjadi beku. Dan kebekuan ini akan menyebabkan banyak orang yang mati, akan menyebabkan banyak korban. Jadi bisa kita bayangkan saudara, bagaimana situasi yang akan terjadi ketika firman Allah ini digenapi. Ketika matahari menjadi hitam dan bulan menjadi merah bagaikan darah. Karena artinya sinar matahari akan hilang dan kegelapan akan menudungi seluruh bumi. Kita lanjut dengan frasa yang ketiga dari ayat pokok kita, yaitu bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa
Bintang-bintang di langit akan berjatuhan, bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, goncangan-goncangan yang dahsyat pun akan dialami oleh benda-benda langit pada saat hari yang luar biasa itu, yaitu bintang-bintang dan planet lainnya mengalami goncangan sehingga satu dengan yang lainnya bisa saling bertabrakan. Karena apa? Karena tidak lagi menurut garis edar yang benar, karena terjadi goncangan, kata firman Allah, sehingga bintang-bintang di langit berjatuhan yang dapat membuat saling bertabrakan karena tidak lagi menurut garis edar yang benar. Dan pecahan planet sebagian bisa akan menimpa bumi dan bisa menyebabkan kerusakan yang hebat, saudara. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau hal itu terjadi. Terjadi perubahan yang luar biasa. Mari saudara, saya mengajak kita melihat satu ayat di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa firman Allah berkata dalam ayat pokok kita Wahyu 6 ayat 12-17 dikatakan bahwa bintang-bintang di langit akan berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya mentah apabila ia digoncang angin kencang. Nah, kita lihat di satu sisi ada ayat firman Allah yang berkata bahwa sebelum Allah memeteraikan hamba-hamba Allah, maka diperintahkan kepada malaikat agar jangan merusakkan dulu bumi atau laut atau pohon-pohon. Jadi ada satu kebenaran yang kita lihat, bahwa Allah sangat mengasihi umatnya, Allah sangat mengasihi hamba-hambanya, Allah sangat mengasihi miliknya, umat kepunyaannya. Dan bagi orang-orang kudus Tuhan, bagi orang-orang pilihan Allah, bagi orang-orang yang hidup sungguh dan benar di hadapan Tuhan, sampai pada masa yang paling sukar sekalipun ada janji firman Allah, ada kebenaran firman Allah di sana. Kalau dalam materai-materai sebelumnya kita pernah membahas bagaimana ketika terjadi bala kelaparan, ada satu janji firman Allah yang berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dan saat ini kita baca firman Allah dalam pelajaran meterai yang ke-6, di mana dikatakan dalam firman Allah agar janganlah merusakkan bumi dulu atau laut atau pohon-pohon sebelum Allah memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi Allah melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan bertiup dulu. Angin yang bisa menggoncangkan, dalam ayat kita dikatakan angin yang bisa menggoncangkan bintang-bintang di langit seperti pohon ara yang menggugurkan buahnya, ditahan dulu oleh keempat malaikat Tuhan. Karena ada satu perintah yang berkata bahwa janganlah rusakkan dulu bumi, laut, dan pohon-pohon sebelum dimeteraikannya hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Puji Tuhan, mari kita berlanjut ke frasa yang berikutnya dari ayat pokok kita, yaitu langit menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dalam ayat yang ke-14 dalam Wahyu pasal 6 dikatakan, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudara lihat firman Allah berkata bahwa
Ketika langit menyusut bagaikan gulungan kitab, maka tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau terjadi pergeseran gunung-gunung dan pulau dari tempatnya. Pergerakan kerak bumi menyebabkan gunung dan pulau bergeser dari tempatnya. Apa artinya ini? Artinya pulau-pulau yang berpenduduk bisa tenggelam karena pergeseran tersebut. Dan sudah tentu maka akan memakan banyak korban, akan memakan banyak jiwa yang mati. Ketika dikatakan gunung dan pulau bergeser. Dan kapan ini terjadi, saudara? Inilah saat-saat terakhir menjelang berakhirnya masa pemerintahan antikristus. Karena ketika meterai 6 ini dibuka, maka meterai 6 ini akan berlangsung sampai pada masa pemerintahan antikristus atau sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Jadi saudara, ketika kedatangan Yesus, maka dikatakan akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Langit menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung. Saudara, semua mata manusia yang masih hidup pada waktu itu akan melihat Yesus. Di mana dalam sekejap mata, ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Karena kedatangan Yesus akan datang setelah siksaan, setelah masa pemerintahan antikristus datang. Maka Yesus, setelah masa pemerintahan antikristus selesai, maksud saya, maka Yesus akan datang kembali. Dan orang-orang yang mengalami kesengsaraan yang luar biasa pada masa antikristus, mereka akan melihat Yesus datang. Dan mereka akan ketakutan sehingga mereka berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudara, saat-saat yang mengerikan buat orang-orang yang tidak percaya. Buat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, kedatangan Yesus adalah merupakan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Mari kita lihat seberapa besar dan siapa saja orang-orang yang merasa ketakutan ketika Yesus datang. Saya mencatat ada 7 macam orang yang ketakutan melihat kedatangan Tuhan. Dan ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 15. Di mana kitab Wahyu pasal 6 ayat 15 mencatat ada 7 macam orang yang ketakutan melihat kedatangan Tuhan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah raja-raja. Raja-raja akan ketakutan melihat kedatangan Yesus. Kenapa? Karena tentu raja-raja ini adalah raja-raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pembesar yang bagaimana? Tentu pembesar yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah perwira yang ketakutan melihat kedatangan Yesus adalah perwira-perwira yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang keempat, orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang bodoh yang dikatakan Alkitab, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus datang kembali sebentar, mereka akan mengalami ketakutan. Yang kelima, orang-orang berkuasa. Orang-orang berkuasa yang tidak percaya kepada Tuhan akan ketakutan ketika melihat Yesus datang kembali. Dan yang keenam, semua budak. Dan yang ketujuh, orang merdeka. Jadi ada 7 macam orang yang akan ketakutan melihat kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia yang menolak Kristus akan mengalami hal yang sama. Dan Alkitab berkata mereka ketakutan. Sehingga mereka sembunyi di dalam gua-gua. Ya. Sebagaimana kita lihat Wahyu 6 ayat 17 berkata, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Jadi kita lihat bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang tidak
percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kedatangan Tuhan yang dikatakan Alkitab, Dia akan datang dengan segala kekuasaan, dengan segala kemuliaan, dengan segala kebesarannya sebagai Raja di atas segala raja. Dia akan datang dan semua orang akan ketakutan. Tetapi Alkitab berkata bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, bagi orang yang hidup sungguh bagi Tuhan, kedatangan Yesus adalah merupakan satu momentum yang ditunggu-tunggu, adalah satu momentum yang kita nanti-nantikan, di mana kita akan bertemu dengan mempelai pria, di mana kita akan bertemu dengan sang kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hari itu adalah hari yang kita nantikan sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Hari yang besar itu adalah hari yang kita nantikan, hari yang kita tunggu-tunggu, satu kebahagiaan di mana kita bisa melihat kedatangan Yesus apabila kita diizinkan hidup sampai pada hari yang sudah ditentukan Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ketakutan dan sengsara luar biasa menimpa orang-orang yang masih hidup ketika itu. Dan gereja Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, saatnya kita bisa melihat Dia sebagaimana Dia ada. Bagi kita hari itu adalah hari kesukaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, puncak dari meterai ke-6 adalah di mana pada saat kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini, setelah masa pemerintahan antikristus. Mari kita lihat firman Allah yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Yang berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang meterai yang ke-6, di mana kita sudah belajar tadi tentang frasa gempa bumi. Kita sudah belajar yang kedua, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana bintang-bintang di langit berjatuhan. Dan yang keempat, kita lihat bagaimana menyusupnya langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan kita mengetahui ada 7 macam orang yang memiliki ketakutan ketika Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka berkata dalam ayat yang ke-16, orang-orang yang ketakutan ini, saking ketakutannya mereka berkata, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia. Karena murka Allah akan turun, dan puncaknya adalah pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Yaitu pada saat akhir dari masa pemerintahan antikristus, maka Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Dan Yesus akan menjemput orang-orang yang percaya. Kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tempat kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah berada di penghujung daripada akhir zaman. Mari kita hidup sungguh-sungguh. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena di dalam kesulitan, kesukaran, masalah apapun selalu ada janji firman Tuhan. Bahkan kita sudah belajar pada meterai sebelumnya, di mana sebelum masuk masa pemerintahan antikristus 3,5 tahun aniaya, gereja Tuhan yang sempurna, gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, 5 anak darah yang bijaksana kata firman Allah, maka mereka akan disingkirkan. Calon mempelai Kristus, yaitu wanitanya Kristus, gereja Tuhan yang sempurna, akan disingkirkan terlebih dahulu kepada mulut selama 3,5 tahun. Dan kita lihat
bagaimana penyertaan pemeliharaan Allah. Bahkan pada pada pagi hari ini pun pada meterai yang ke-6 kita boleh belajar. Kita lihat bagaimana janji-janji Allah boleh ada dalam firman Allah. Bahkan ketika dikatakan bahwa sebelum Allah menghukum bumi, dikatakan bahwa ia berseru kepada 4 malaikat yang ditugaskan. Jadi ada 4 malaikat yang ditugaskan Allah untuk merusak bumi dan laut dan seisinya. Tetapi sebelum mereka merusak bumi dan laut, ada perintah Allah. Dikatakan bahwa janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum dimeteraikannya hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Allah mengenal setiap miliknya. Allah mengenal setiap umat kepunyaannya. Dan Allah mengenal umat-umat ketebusannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita hidup sungguh. Marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang salah dalam kehidupan kita, mari kita tinggalkan. Mari kita berubah hidup kita. Mari kita hidup sungguh. Kita berubah, bertobat, hidup sungguh di dalam Tuhan. Lakukan kebenaran firman Allah dan jadilah pelaku firman. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Bukan lagi kita hidup berdasarkan sekedar pemikiran dan kehendak kita. Tapi mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena tidak segalanya apa yang kita pikirkan baik atau apa yang menurut kehendak kita itu baik. Itu juga merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari belajar biar kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan kehendak daripada Allah. Mari kita hidup sesuai dengan firman Allah. Mari kita hidup sungguh sesuai dengan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar pada pagi hari ini, yaitu meterai yang ke-6. Dan minggu depan, minggu depan tepatnya pada hari Pentakosta, hari yang ke-50. Karena beberapa waktu yang lalu pada tanggal 21 Mei kita peringati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan setelah itu adalah hari ketuangan, peringatan hari ketuangan Roh Kudus selama 10 hari. Dan minggu depan pada tanggal 31 Mei kita genap berada pada hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta. Di mana hari puncak ketuangan Roh Kudus kepada murid-murid di kamar loteng Yerusalem. Dan kita bersyukur kita masih bisa memperingatinya pada hari ini, pada tahun ini, walaupun kita beribadah dalam bentuk ibadah online. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, biarlah kiranya kita semua hidup sungguh. Mari jemaat Tuhan, biar kiranya kita semua yang sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, biar terus tetap dipenuhkan, melimpah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ada Roh Kudus, tetapi persediaan minyak di dalam pelita harus terus ada seperti 5 anak darah yang bijaksana. Sehingga kita tidak menjadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Mari terus kita berusaha. Kita terus. Dan jangan lupa bahwa Roh Kudus itu sendiri adalah pribadi Allah. Karena Roh Kudus itu adalah oknum Tritunggal Allah. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Bahkan Allah sendiri. Dia adalah Tuhan. Itu sebabnya biarlah hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Minggu depan kita akan masuk di dalam meterai yang terakhir, yaitu meterai yang ke-7. Kita persiapkan diri kita. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua oleh hanya karena kemurahan. Semua oleh hanya karena anugerah Tuhan. Kami masih bisa memuji, menyembah Engkau. Kami masih dapat mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi siang hari ini. Kami boleh belajar Tuhan
Kami boleh melihat bahwa sungguh waktu kedatangan Tuhan sungguh sudah tidak lama lagi. Itu sebabnya Tuhan, biar kiranya hidup kami senantiasa kami persembahkan kepada tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran kami Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga-keluarga kami. Mungkin masih ada keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Mungkin masih ada keluarga-keluarga kami yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, Engkau pakai kami semua menjadi alat-Mu untuk memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan itu. Supaya semua keluarga kami boleh diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa dan kerajaan sorga di luar Yesus. Itu sebabnya Tuhan, dalam waktu yang masih ada ini, pakai kami sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Jemaat GPDI Sudirman, jemaat GPDI Bojong Indah, untuk menjadi saksi alat Tuhan. Mulai dari keluarga kami Tuhan, untuk kami bawa semua keluarga menerima, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Memberkati kami senantiasa kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk terus kami hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Biarlah kiranya firman yang sudah ditaburkan boleh terus tinggal di tanah hati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu hidup berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami akhiri pemberitaan firman Allah pada pagi hari hingga siang hari ini. Bila berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mari kita berdoa pada pagi hingga siang hari. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih ada untuk kita dapat memuji menyembah Dia. Kita masih ada untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Walau dalam bentuk ibadah secara online. Tapi Roh Kudus tetap hadir dimanapun kita berada. Roh Kudus tetap hadir. Baik hamba-Mu yang ada di tempat ini. Maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih buat ibadah pada pagi hingga siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap taburan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan, boleh menjadi kekuatan tinggal tetap di tanah hati setiap jemaat Tuhan yang ada. Sehingga mereka boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Mereka boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dan mereka boleh hidup Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan hamba berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat GPD Sudirman dan seluruh jemaat GPD Bojong Indah yang hamba-Mu kasihi Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, bayi-bayi Tuhan, sampai yang tertua opa dan oma. Hamba serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran mereka hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara, Engkau yang menolong, Engkau yang membela, Engkau yang memberkati Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri akan menjaga, melindungi, memproteksi dari segala bentuk wabah, virus, sakit, penyakit COVID-19 yang ada saat ini. Umat-umat tebusan-Mu Tuhan dijaga, dipelihara, dilindungi, dan diproteksi oleh Tuhan sendiri, oleh kuat kuasa darah anak domba Allah, oleh darah Yesus yang tidak bercacat dan bercela, membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati seluruh mata pencaharian, usaha, warung, toko, dagang, bisnis, sidang jemaat-Mu, umat-umat tebusan-Mu baik di Sudirman dan di Bojong. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkati seluruh pekerjaan, usaha, mata pencarian, warung, toko, dagang, bisnis jemaat-Mu, sidang jemaat-Mu di Sudirman dan di Bojong Indah diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, memberkati dan memberkati, sehingga mereka terus menikmati kebaikan, rahmat, anugerah Tuhan, dan hidup di bawah perlindungan kuat kuasa roh Allah. Begitupun hamba-Mu bersama seluruh keluarga besar hamba-Mu seisi pastori Tuhan. Bersama seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Jakarta ini, kami serahkan seluruh hidup keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang empunya pekerjaan, dan Tuhanlah jaminan hidup kami. Engkau yang menjadi sesuatu dalam hidup kami. Engkau yang menjaga, memelihara, menolong, membela, memberkati, dan memproteksi kami semua dari segala sesuatu yang terjadi. Karena kami adalah milik-Mu, umat kepunyaan-Mu, imamat yang rajani. Darah Yesus membungkus seluruh tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran kami di dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah semakin hari kami semakin hidup dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dan hamba juga berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau memberkati, hikmat yang khusus Engkau berikan di dalam mengatasi dan memimpin bangsa ini. Kami berdoa buat Menteri Kesehatan, Ketua Gugus, dan juga Gubernur DKI Jakarta, serta seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati, biarlah kiranya hikmat, kekuatan daripada Tuhan Engkau berikan, sehingga mereka boleh bergandengan tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan bangsa dan negara ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami percaya oleh hanya karena pertolongan Tuhan, bangsa Indonesia akan terlepas dari segala bentuk wabah COVID-19, dan Engkau yang akan melalukan Tuhan seluruh wabah ini. Terlebih utama kota Jakarta, kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kota ini, di mana di dalamnya hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, umat-umat-Mu berseru dan berdoa kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjamah dan melawat kota Jakarta, menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan, dan melindungi mereka yang sehat, menjaga Tuhan, sehingga kami percaya Jakarta akan menjadi kota yang dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Jakarta akan menjadi pusat pujian dan penyembahan Allah. Dan saatnya inilah Tuhan, di mana roh Allah dicurahkan, di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus Tuhan menggenapi semua kebenaran firman-Mu, dan Engkau yang akan menolong kami semua, dan kami akan melihat kemuliaan Allah di kota ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih.
Berkati seluruh rangkaian ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai tamatnya. Dan Engkau juga yang memberkati seluruh kami pada pagi siang hari ini, baik hamba-Mu yang ada di tempat ini dan seluruh sidang jemaat Tuhan GPD Sudirman dan GPD Bojong Indah yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sidang jemaat GPD Sudirman dan sidang jemaat GPD Bojong Indah, angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat, kemurahan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku